Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa-siswi kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran dari berbagai macam sisinya, dari ilmu tajwidnya, kemudian dari sisi bacaannya, juga terjemahnya termasuk mufradat arti katanya. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu dengan buku panduan mahir baca dan tulis Al-Quran untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh penerbit Eka Prima Mandiri. Ini tentunya sangat luar biasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu bab 5 tentang bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah yang bahasa kita itu adalah bacaan yang dibaca mantul. Nah, hurufnya hanya ada 5. Yaitu dalam bahasa kita supaya mudah kita hafal, yaitu baju di toko atau di toko baju. Jadi ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, ketika ada bacaan Quran, posisi 5 huruf ini ya, pada saat waqaf, pada saat berhenti, maka dibaca dengan bacaan qalqalah atau dibaca dengan mantul. Nah, kemudian qalqalah ini dibagi 3, ada qalqalah sugro, kemudian qalqalah kubro, dan qalqalah akbar. Nah, disebut dengan qalqalah sugro ya, yaitu ditandai dengan sukun murni atau mati asli. Contohnya seperti di sini ya, ada kata mabsusah, mab, itu baknya itu dibaca qalqalah, dibaca mantul, mabsusah. Itu namanya qalqalah sugro. Kenapa? Karena sukun murni atau mati asli. Nah, kemudian yang kubro yaitu besar. Kalau sugro itu kecil, kalau kubro besar, berarti tadinya dia berharkat, kemudian dalam posisi berhenti dibaca mantul ya. Itu namanya qalqalah kubro ya. Misalkan contohnya ghasiqin idza waqab. Waqab dibaca mantul. Kemudian maluhu wa ma kasab. Itu namanya qalqalah kubro ya, mati karena berhenti. Nah, kemudian yang ketiga adalah qalqalah akbar. Di samping mati berhenti ya, ada tambahan yaitu hurufnya bertasydid. Contohnya di sini wala jidala fil hajj. Nah, untuk akbar itu ditahan dulu 1 huruf. Kenapa? Karena huruf jim tersebut ada 2 huruf jim ya. Kata-kata fil hajj bil haqq watab, itu namanya qalqalah akbar. Kemudian dari sisi kualitas ya, huruf-huruf tersebut hurufnya itu yaitu bertingkat ya. Yang pertama yang paling kuat itu ada huruf to, kemudian qaf, ba, jim, terakhir dal ya. Jadi to paling kuat, kemudian qaf, kemudian ba, jim, dal. Nah, itu tingkatan qalqalahnya. Kalau tadi pembagian qalqalahnya. Nah, di sini tentunya dengan talaqi musyafahah kita belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus tentunya
mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW, ya kita praktekkan ya, supaya apa, bacaan qalqalahnya itu benar ya, tertib ya. Kenapa? Karena jangan sampai terbalik yang harusnya dibaca dengan yang lebih kuat kebalik jadi yang lemah dibaca yang kuat ya. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, kata-kata qul huwallahu ahad. Nah, itu posisinya itu paling rendah. Jadi jangan sampai dibacanya terlalu kuat ya. Misalkan yang kurang pas itu qul huwallahu ahad. Nah, kata kadenya itu kelebihan, tapi ahad biasa ya. Kenapa? Karena posisinya paling bawah. Nah, kemudian yang to itu paling kuat ya. Dalam posisi qalqalah kubra pun tetap dibaca kuat. Misalkan muhita, muhita. Nah, ini beberapa contoh qalqalah ya, termasuk tingkatannya, yaitu qalqalah dibagi 3. Ada qalqalah sugro, sukun murni, kubro, mati karena berhenti, dan akbar, mati karena berhenti plus ada huruf yang bertasydid ya. Kemudian tadi tingkatannya adalah to, qaf, ba, jim, dal. Ini beberapa contoh kita praktekkan langsung, di samping kita memperlancar, memperbagus bacaan kita ya, termasuk terkait hukum-hukum yang pernah kita pelajari tentunya ya. Jangan sampai kita lupa ya, termasuk lam ta'rif, nun sukun dan tanwin, mim mati, kemudian bacaan mad ya. Ada yang baca 2 harkat, 4, 5 harkat, 2, 4, 6 harkat, dan ada dibaca 6 harkat. Itu juga tentunya jangan kita lupakan. Nah, kenapa? Karena merupakan satu kesatuan di dalam membaca Quran, termasuk bacaan qalqalah ini ya. Mari kita praktekkan, khususnya pada qalqalah sugro dulu misalkan kita bersama ya, sebelum kita membaca praktek pada surah Al-Buruj ya. Kita contohkan dulu contoh-contoh misalkan qalqalah sugro ya. Yaitu ada beberapa potongan contohnya di sini ya. Fal muriyati qadha, qadha, qadnya dalam mati itu di situ adalah qalqalah sugro ya. Kemudian fal mughirati subha, di situ ada huruf ba sukun, itu qalqalah sugro ya. Kemudian fa'atharna bihi naq'a, nah qafnya itu sugro ya. Kemudian yang qalqalah kubronya ya, ada beberapa contoh di sini ya, termasuk akhir surah Al-Ikhlas ya, Falak, itu semuanya adalah qalqalahnya qalqalah kubro ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini yang lam yalid wa lam yulad itu posisinya itu qalqalah sugro sebenarnya. Kenapa? Karena sukun murni. Jadi untuk membedakan mana qalqalah sugro, mana kubro, mana akbar itu dari kondisinya. Nah, kalau sukun murni ya, baik di tengah ayat maupun di akhir ayat, itu dinamakan dengan qalqalah sugro. Nah, yang kubro itu yang berharkat. Apakah harkatnya fathah, kasroh, doma, atau bisa tanwin ya, bisa fathatain, kasrotain, domatain, itu namanya statusnya itu kubro. Nah, kemudian yang akbar itu di samping ada harkatnya juga ada berbentuk tasydidnya ya. Baik, tentunya untuk kesempurnaannya berkaitan dengan qalqalah ini kita praktekkan, yaitu membaca surah Al-Buruj ya. Silahkan dilihat bukunya, juga dilihat mushaf Al-Qur'annya. Kita praktekkan surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj, wal yawmil maw'ud, wa syahidin wa mashhud.
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz. Nah ini secara khusus ya, karena memang Al-Quran itu luar biasa mukjizat ya. Hampir seluruh akhir ayatnya itu berbentuk contoh-contoh bacaan qalqalah ya, yang disebut dengan qalqalah kubro ya, baru yang di tengah ayat itu qalqalah sugro ya. Mudah-mudahan kita semua khususnya ya teman-teman ya, siswa-siswi ya kelas 8 dapat memahami materi qalqalah, termasuk pembagiannya, juga tentunya cara mempraktekkan membacanya sehingga kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.